Salam sehat, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Bersama saya Tirka Widanti, saya akan kembali membacakan buku ajar Administrasi Pelayanan Publik bab 4 mengenai teori pelayanan publik. Mari kita lihat yang pertama, teori tentang publik. Pemahaman makna publik dalam pelayanan publik perlu dipahami baik dalam perkembangan historis atau latar belakang munculnya dan aplikasinya di dalam manajemen publik. Dalam perkembangan ilmu administrasi publik, konsep publik bermakna luas dari hanya government, pemerintah saja, seperti keluarga, rukun tetangga, organisasi non-pemerintah, asosiasi, pers, dan bahkan organisasi sektor swasta. Sebagai akibatnya, konsep publik yang luas ini, nilai-nilai keadilan, kewarganegaraan atau citizenship, etika, patriotisme, dan responsiveness menjadi kajian penting di samping nilai-nilai efisiensi dan efektivitas. Lebih mendalam lagi, Fredrickson membedakan berbagai perspektif dalam mendefinisikan publik, yaitu 1. Publik sebagai kelompok kepentingan atau perspektif pluralis. 2. Publik sebagai pemilih rasional, perspektif pilihan publik. 3. Publik sebagai pihak yang diwakili atau perspektif perwakilan. 4. Publik sebagai pelanggan atau perspektif penerima pelayanan publik. 5. Publik sebagai warga negara. Pemahaman publik dalam perspektif pemilih rasional dikembangkan oleh Buchanan dan Tulloch pada tahun 1962. Mereka mengembangkan model ekonomi untuk memformulasikan perilaku individu dalam sistem politik. Salah satu karya yang menerapkan model Buchanan dan Tulloch adalah Dawn dalam Fredrickson pada tahun 1997 pada perilaku birokrat di dalam mengkalkulasi preferensi pribadinya. Teori Dawn tentang instansi pemerintah adalah 1. Menekankan benefit positif pada kegiatan instansi pemerintah dan mengurangi biaya. 2. Menunjukkan bahwa perluasan pelayanan instansi akan lebih memenuhi harapan dan pengiritan akan kurang memenuhi harapan. Yang ketiga, instansi lebih memberikan pelayanan pada kepentingan masyarakat dalam arti luas ketimbang kepentingan yang spesifik. 4. Menekankan pada efisiensi pada instansi tingkat atas. 5. Menekankan pada prestasi dan kemampuan serta mengabaikan kegagalan dan ketidakmampuan. Kalau kita lihat ideologi birokrasi publik, lebih ditandai dengan loyalitas yang lebih pada organisasi dan keamanan jobnya daripada melayani publik. Perspektif ini memperoleh banyak kritik karena dua alasan, yaitu yang pertama, pandangan bahwa proses publik sebagai sebuah perjuangan kelompok merupakan kurang akurat dan parsial, padahal perilaku birokrat seringkali tidak rasional. Kedua, pandangan bahwa birokrat selalu mengedepankan kepentingannya, mengabaikan bahwa ada birokrat yang etis dan melakukan tugasnya dengan baik untuk kepentingan umum. Nah, perspektif ketiga adalah perspektif legislatif yang melihat publik sebagai pihak yang diwakili oleh elected official atau politisi. Dalam perspektif ini, kepentingan publik diasumsikan telah diwakili oleh wakilnya yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan. Kelemahan utama perspektif ini adalah pada kenyataannya, politisi tidak menyuarakan kepentingan publik dan politisi pun tidak pernah melibatkan masyarakat di dalam perumusan kebijakan. Perspektif keempat melihat publik sebagai
pelanggan atau customer, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi publik. Lipsky mengembangkan konsep street level birokrasi untuk menunjukkan interaksi yang erat antara aparat pelayanan publik dengan masyarakat yang dilayani. Namun, ia pun mensinyalir bahwa birokrasi lebih melayani kepentingannya daripada kepentingan masyarakat, dan street level birokrasi lebih memfungsikan dirinya sebagai kelompok kepentingan. Nah, walaupun perspektif ini mempunyai kelemahan, terutama aktualisasi kepentingan publik, namun di dalam pembahasan manajemen pelayanan publik, definisi publik lebih menggunakan perspektif ini. Dalam perkembangannya yang akan diuraikan lebih lanjut, para pakar pelayanan publik berusaha mengatasi kelemahan tersebut dengan muncul field baru, Public Services Management. Perspektif terakhir melihat publik sebagai warga negara. Sebagai warga negara, seseorang tidak hanya mewakili kepentingan individu, namun juga kepentingan publik. Model-model partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lebih banyak menerapkan perspektif ini. Perkembangan teoritis di atas menunjukkan bahwa penggunaan istilah publik telah muncul dari studi tentang sisters politik pada tahun 1960-an yang melihat publik sebagai kepentingan yang merupakan input. Kepentingan ini dibedakan dalam bagian input dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tuntutan dan dukungan. Sedangkan dalam studi pelayanan publik, isu publik menjadi semakin penting sejak tahun 1980-an pada saat nilai-nilai keadilan, pemerataan, non-diskriminasi menjadi nilai-nilai penting di dalam public policy. Sementara itu, di Inggris dan negara-negara bawahannya di Eropa, isu ini relatif baru memperoleh perhatian penting pada tahun 1990-an. Chris Skelcher menyebutkannya sebagai service revolution atau revolusi pelayanan publik. Revolusi ini sebenarnya didorong dari pola hubungan penjual dan pembeli di sektor komersial yang merubah cara berpikir, terutama hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang lebih lanjut disebut pelanggan. Walaupun ada perbedaan besar pelanggan di sektor swasta dan pengertian publik di sektor publik, namun pengaruh pola hubungan antara pelanggan dan penjual di sektor swasta sangat berpengaruh pada manajemen pelayanan publik yang dikembangkan saat ini. Pada sektor publik, pertanggungjawaban pemberi atau provider atau produsen pelayanan lebih bersifat politik dalam rangka pelaksanaan tujuan negara pada umumnya, yaitu mensejahterakan warganya. Sementara itu, di sektor swasta, pertanggungjawaban produsen kepada konsumen pelayanan bersifat ekonomi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh konsumen, semakin besar tanggung jawab ekonomis yang harus ditanggung oleh produsen atau provider pelayanan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dalam memperoleh suatu pelayanan, semakin besar pula kekuasaannya untuk mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh provider atau produsen pelayanan sektor swasta. Seorang tamu di hotel berbintang 5 yang menempati kamar luks akan lebih banyak menuntut pelayanan yang istimewa dibandingkan dengan tamu yang menempati kamar standar. Dari uraian tersebut, nampak bahwa definisi publik dari masing-masing perspektif memiliki kelemahan dan kekuatan. Di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pemahaman publik masih lebih ditekankan sebagai pelanggan yang diakomodasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan semacam Citizens Charter. Namun, dengan berbagai kelemahan perspektif pelanggan ini, perkembangan pemikiran di kalangan ilmuwan yang mendalam manajemen pelayanan publik
telah bergeser ke pemahaman publik sebagai warga negara. Dengan mulai dikembangkannya teori umum tentang publik, teori yang dikembangkan tersebut didasarkan pada 1. Konstitusi masing-masing negara, 2. Warga negara yang utama, 3. Respon terhadap publik kolektif dan publik non-kolektif, 4. Kebaikan dan cinta. Teori publik harus juga didasarkan pada pengembangan dan pematangan sistem serta prosedur yang mengutamakan kepentingan publik secara kolektif. Demokrasi prosedural sebagaimana yang dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak publik di dalam proses pengambilan keputusan publik. Terakhir, teori tentang publik harus didasarkan pada kebaikan dan cinta. Dalam konteks ini, semua pejabat pemerintah harus mempunyai komitmen pada kebaikan dan kesejahteraan warga negaranya. Pada aspek ini, peranan etika, moral, dan agama menjadi sangat penting menjadi moral force pejabat publik di dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, perkembangan teori manajemen publik. Perkembangan teori manajemen publik. Fokus pemahaman tentang manajemen pelayanan publik relatif baru. Sedangkan di dalam ilmu administrasi publik, kritik teoritis terhadap perilaku birokrasi publik yang dikaitkan dengan pelayanan publik muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat yang ditandai dengan dikembangkannya teori-teori normatif yang dinamakan administrasi negara baru atau the New Public Administration. George Frederickson yang menjadi pionir memunculkan paradigma baru ini dalam sebuah konferensi administrasi negara di Minnebrooke. Latar belakang munculnya pemikiran baru ini berasal dari teoritisi, praktisi, dan mahasiswa yang mengkritik administrasi negara. 1. Mengabaikan isu-isu utama masa itu seperti kerusuhan rasial kota, kemiskinan di Amerika pada waktu itu, pertanggungjawaban etis dari pejabat-pejabat negara. Kedua, gagal karena tidak berani mengajukan saran tentang konsep-konsep atau teori-teori baru. 3. Perhatian hanya pada teori-teori sebelum tahun 1960-an. 4. Kurang perhatian kepada perubahan sosial dan organisasi. Yang kelima, kepercayaan besar pada keahlian orang dan kemampuan organisasi serta terlalu memperhatikan cara-cara birokratis. 6. Kurang keterlibatan pada pertumbuhan kemerosotan organisasi. 7. Kurang perhatian terhadap tuntutan dan kebutuhan warga negara. 8. Pandangan yang terlalu optimis atas apa yang dapat atau patut dicapai oleh pemerintah dan administrasi. Secara substansial, Frederickson melihat administrasi negara konvensional atau untuk menamakan administrasi negara klasik, menekankan kepada nilai efisiensi, ekonomis dan rasional serta objektif. Tujuan pokok administrasi negara adalah bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien untuk pelayanan publik dan bagaimana mempertahankan tingkat pelayanan yang ada dengan sumber daya yang lebih efisien. Ini kalau dilihat dari tujuan pokok administrasi negara yang konvensional. Kita lanjutkan dengan perkembangan teori di Amerika Serikat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran di Indonesia. Karena sebagian besar rujukan dan latar belakang pendidikan para pemikir ilmu administrasi berasal dari universitas-universitas di Amerika Serikat. Dalam konferensi ilmu administrasi negara di Universitas Brawijaya pada bulan September tahun 2002, terlihat dari makalah-makalah yang disampaikan, hampir semua mengacu kepada tulisan-tulisan pada ahli ilmu administrasi publik Amerika Serikat
dan karya Fredrickson yang berjudul The Spirit of Public Administration and Action Orientation banyak dikutip sebagai acuan. Demikian juga karya Gerald Kayden yang berjudul The Future of Public Administration banyak dikutip sebagai acuan. Bahkan, tulisan Fredrickson sejak lama telah mempengaruhi pola pemikiran para ahli ilmu administrasi publik di Indonesia. Salah satu artikel yang ditulis oleh Profesor Dr. Sopyan Effendi, seorang pakar ilmu administrasi negara dari UGM, yang dimuat dalam majalah Prisma tahun 1987 dengan judul Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru, sangat jelas mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aliran pemikiran ANB yang berkembang di Amerika Serikat. Dalam perkembangan kontemporer teoritis dalam field manajemen pelayanan publik, banyak ahli yang tidak puas dengan simplikasi hubungan publik dengan birokrasi publik yang disamakan dengan hubungan antara konsumen dengan penjual di sektor swasta sebagaimana yang dijelaskan di atas. Perspektif publik sebagai warga negara atau citizen dianggap lebih luas dan lengkap sesuai dengan kedudukan warga negara dalam sebuah negara demokrasi. Menurut Janet Denhart dan Robert Denhart, bahkan menyebutkan bahwa publik sebagai citizen merupakan akar manajemen pelayanan publik perspektif baru atau new public service. Sedangkan publik diasumsikan sebagai pelanggan lebih merupakan akar dari pelayanan publik dalam perspektif lama yang lebih banyak berasal dari paradigma manajemen publik. Fondasi teoritis dari manajemen pelayanan publik baru adalah 1. Teori-teori kewarganegaraan dalam negara demokratis. 2. Model-model masyarakat sipil. 3. Teori-teori organisasi humanis dan manajemen publik baru. 4. Teori-teori administrasi publik postmodernis. Dalam mendefinisikan kepentingan publik, aliran The Old Public Administration mengacu pada teori normatif, di mana kepentingan publik didefinisikan sebagai suatu yang ideal dapat distandarkan pada nilai tertentu yang mewakili nilai kepentingan publik. Dalam pandangan teori normatif, kepentingan publik antara moral dan standar etika yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kepentingan publik juga merupakan etika tertinggi yang diterapkan dalam urusan-urusan politik. Sementara itu, dalam pandangan aliran New Public Management yang menggunakan sektor private dan pendekatan bisnis dalam sektor publik, menekankan desentralisasi dan demokrasi, memandang bahwa kepentingan publik didefinisikan oleh masyarakat. Warga negara direduksi sebagai konsumen. New Public Management meminjam teori pasar. Harga pasar ditentukan secara terbuka. Harga pasar itulah kepentingan publik. Hal ini memang bersesuaian dengan teori abolisionis tentang kepentingan publik. Teori ini mendukung upaya New Public Management untuk menerapkan mekanisme pasar dalam hubungan antara organisasi publik dengan pelanggannya. Administrator publik dituntut untuk menemukan inovasi baru yang berorientasi pada pembuatan program, ketimbang implementasinya, serta mengatur kompetisi agar organisasi publik tersebut berjalan dengan baik. Sedangkan aliran The New Public Service memberikan definisi yang lain terhadap kepentingan publik. Menurut aliran ini, kepentingan publik adalah hasil dari sebuah dialog tentang nilai-nilai bersama yang diagregasikan dari kepentingan individual. Oleh karena itu, pelayanan publik tidak hanya selalu merespon permintaan pelanggan, tetapi lebih berfokus pada membangun hubungan baik dengan kepercayaan dan kolaborasi dengan dan antar warga negara. Sebagai implikasinya, the New Public Service tidak percaya pada privatisasi karena organisasi publik melayani karena uang.
Ada pengakuan bahwa rakyat mempunyai kapasitas untuk melampaui kepentingan pribadinya melalui mutual trust, terutama street level birokrat. Karena acap kali penyimpangan terjadi oleh birokrat yang tidak mendapatkan trust dari publik. Pelayanan publik merupakan hubungan antara lembaga publik secara keseluruhan dengan citizen secara keseluruhan atau holistik. Yang ketiga, pelayanan publik di era reformasi. 10 tahun perjalanan otonomi daerah pasca reformasi menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika tujuan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan lokal dan mendukung proses pendidikan politik di tingkat lokal, maka kedua tujuan tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia selama 1 dekade pasca reformasi menunjukkan capaian yang sangat berbeda. Secara filosofis, tujuan kesejahteraan akan memposisikan daerah sebagai medium untuk menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal yang pada gilirannya akan menyumbang kepada meningkatnya kesejahteraan nasional. Capaian yang diperoleh tidaklah begitu mengembirakan, kalau boleh dikatakan merupakan stagnan. Kualitas pelayanan dasar yang tidak kunjung membaik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, walaupun dana APBD meningkat secara tajam dibandingkan semasa Orde Baru. Hasil evaluasi dari Litbang Kompas tanggal 28 April 2008 dari responden berjumlah 1.139 orang di 33 ibu kota provinsi waktu itu se-Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Sebanyak 52% responden menyatakan otonomi daerah belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. 2. Sebanyak 60% responden mengatakan keamanan menjadi lebih baik. 3. Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah paling mendesak untuk diatasi pemerintah daerah. 4. Sebanyak 73% responden menyatakan janji kepala daerah tidak dapat dipenuhi yang bersangkutan. Berbicara mengenai tujuan kesejahteraan dari kebijakan otonomi daerah adalah bicara tentang Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index atau disingkat HDI yang masih menunjukkan peringkat 1 dari 179 negara yang disurvei oleh UNDP pada tahun 2008. Indeks pembangunan manusia diukur dari 3 variabel utama, yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, dan penghasilan masyarakat. Asal muasal dari ketiga variabel tersebut adalah pada pelayanan publik yang dinikmati masyarakat. Variabel kesehatan dan pendidikan akan berasal dari penyediaan pelayanan dasar atau basic services, sedangkan variabel penghasilan berasal dari pelayanan aspek perekonomian bagi masyarakat. Dilihat dari sisi otonomi daerah, maka legal basis dari pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah atau Pemda adalah adanya urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke daerah. Adanya penyerahan urusan tersebut menjadi isi otonomi daerah dan merupakan dasar bagi Pemda untuk menyediakan pelayanan publik. Luas tidaknya pelayanan publik yang disediakan Pemda akan erat kaitannya dengan luas atau sempitnya urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Teori publik harus didasarkan pada pengembangan dan pematangan sistem serta prosedur yang mengutamakan kepentingan publik secara kolektif.
Demokrasi prosedural, sebagaimana yang dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia, harus menjunjung tinggi hak-hak publik di dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, teori tentang publik harus didasarkan pada kebaikan dan cinta. Dalam konteks ini, semua pejabat pemerintah harus mempunyai komitmen pada kebaikan dan kesejahteraan warga negaranya.